Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dauktari, NIM 2014-40-1032 dari Prodi D3 Keperawatan semester 3. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan. Menurut Tapen, perencanaan yaitu suatu proses yang dinamis dan berorientasi pada masa depan, mencakup seluruh rangkaian tindakan yang saling terkait dan keputusan. Sedangkan menurut Douglas, yaitu mempunyai tujuan yang spesifik atau maksud dan menggambarkan program atau metode untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Fayol, perencanaan adalah memeriksa masa depan dan menentukan rencana tindakannya meliputi pekerjaan yang akan dilakukan, penentuan penggunaan sumber, dan menentukan standar untuk evaluasi. Perencanaan yang baik memerlukan pengetahuan tentang pekerjaan secara mantap, pengetahuan teknis dan intuisi, kesadaran akan perubahan dan tren yang ada, memperhatikan sumber daya yang dimiliki, melihat kemungkinan adaptasi dan memperhatikan kendala-kendala yang ada. Manfaat perencanaan yang baik: 1. Mengurangi ketidakpastian. 2. Memusatkan perhatian pada sasaran. 3. Menjadi alat ukur dan pengendalian. 4. Sebagai alat koordinasi. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kriteria rencana yang baik: 1. Mempunyai tujuan yang jelas termasuk hasil yang diharapkan dan metode evaluasinya. 2. Uraian kegiatannya lengkap meliputi kegiatan pokok dan kegiatan tambahan. 3. Diarahkan oleh beberapa kebijakan atau prosedur yang mempengaruhi rencana tindakan. 4. Menentukan prioritas. 5. Menyusun tindakan yang realistik dalam hal ketersediaan orang, peralatan, dan waktu. 6. Mengembangkan urutan aktivitas yang logis. 7. Memilih metode yang paling praktis untuk mencapai tiap tujuannya. Macam-macam rencana. 1. Lamanya atau durasinya. Rencana dapat digolongkan berdasarkan waktu pelaksanaannya. 2. Fungsi. Rencana dapat digolongkan berdasarkan fungsi untuk menggambarkan hubungan antar unit dan mempelajari kemungkinan pengaruh rencana di satu unit terhadap unit lainnya. 3. Cakupan. Rencana dapat digolongkan atas rencana dalam unit, antar unit, dan seluruh organisasi. 4. Tingkatan. Rencana dapat didasarkan atas rencana yang bersifat luas dan dipakai sebagai pedoman untuk menyusun rencana lain yang lebih bersifat spesifik dan mendetail. 3. Kesalahan yang dapat terjadi pada perencanaan. 1. Kesalahan fakta. Rencana berdasarkan pada informasi yang salah. 2. Kesalahan berasumsi. Rencana berdasarkan pada dugaan yang salah. Dan yang terakhir, kesalahan logis. Rencana berdasarkan alasan yang salah. Data yang diperlukan untuk tujuan perencanaan adalah: 1. Sensus pasien harian. 2. Kapasitas tempat tidur dan bor. 3. Lama hari rawat. 4. Jumlah kelahiran. 5. Jumlah operasi. 6. Kecenderungan populasi pasien. 7. Kecenderungan teknologi. 8. Analisa lingkungan. Rumusan perencanaan. 1. Apa. 2. Bila mana, kapan. 3. Di mana. 4. Bagaimana. 5. Siapa. 6. Mengapa. 7. Dapatkah. 8. Setelah semua informasi dikumpulkan. 9. Perencanaan baru dapat dirumuskan. Untuk 10. Memutuskan langkah yang dapat diambil. Perencanaan strategik. Perencanaan ini berfokus pada masa depan organisasi, biasanya berorientasi pada pasar, mempertimbangkan perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pelayanan. Perencanaan strategik merupakan perencanaan jangka panjang yang pelaksanaannya memusatkan perhatian
pada saat mendatangkan dan merencanakan jangka pendek yang memusatkan perhatian pada saat sekarang. Tahap-tahap perencanaan strategik. Tahap 1, misi dan falsafah. Tahap 2, pengumpulan data dan analisa. Tahap 3, pengkajian kekuatan dan kelemahan. Tahap 4, tujuan dan sasaran. Tahap 5, target dan waktu atau jadwal. Tahap 6, operasional dan fungsional rencana. Tahap 7, pelaksanaan. Tahap 8, evaluasi. Langkah-langkah perencanaan. Pada dasarnya, rencana dibuat untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang diperlukan termasuk pembiayaan dan untuk mencapai tujuan dengan berdaya guna dan berhasil guna. Dalam perencanaan, perlu 2 langkah sebagai berikut. Apa yang hendak dicapai? Pengendalian situasi saat ini dan bagaimana cara mencapainya. Merumuskan apa yang hendak dicapai. Suatu rencana disusun untuk mencapai tujuan tertentu, maka dimulai dengan menetapkan tujuan organisasi. A. Tujuan. Suatu pernyataan perihal hendak dicapai pada waktu yang tidak ditentukan. Contoh, meningkatkan derajat kemasyarakatan secara optimal. 2. Sasaran. Untuk memberikan arah yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Sasaran yang baik harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dapat diukur, mempunyai batas waktu, menantang tapi realitas, ditentukan prioritas. Sasaran harus memperhatikan unsur-unsur apa, di mana, siapa, bila mana, dan berapa besar yang akan dicapai. Untuk mencapai sasaran, perlu mengetahui bidang usaha atau kegiatan usaha yang dijalankan dalam mencapai sasaran organisasi. Mengkaji situasi saat ini. Untuk mendapatkan gambaran atau potret mengenai keadaan organisasi, sebagai sumber gagasan perbaikan atau perubahan yang diperlukan, tahu sasaran yang akan dicapai, membantu merumuskan pencapaian sasaran. Unsur-unsur yang dikaji. Kekuatan yang dimiliki oleh organisasi sebagai dapat mencapai posisi saat ini, kelemahan yang ada sampai saat ini, dan masih menjadi beban bagi organisasi, peluang atau kesempatan apa yang sekiranya dimiliki agar dapat melakukan perbaikan organisasi, ancaman atau hambatan yang ditemui dalam mengusahakan perbaikan demi kemajuan organisasi. Bagaimana cara mencapainya? 1. Strategi adalah arah tindakan, cara-cara atau alternatif yang memberikan kepastian untuk mencapai sasaran. 2. Rencana kerja merupakan rumusan tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran. Kembangkan alternatif-alternatif dalam menetapkan strategi dan tentukan urutan tindakan untuk mencapai sasaran. Pengendalian dan pemantauan. Rencana tidak berarti tanpa kegiatan ini sebagai sistem umpan balik. Kegiatan tersebut dilakukan setiap periode tertentu, paling lambat 3 bulan sekali untuk mengukur penyimpanan yang terjadi dan menemukan sebabnya. Meskipun rencana telah disusun dengan baik, namun tidak jarang ditemui kegagalan untuk mencapai sasaran. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya perubahan faktor di luar kendali manajemen atau kekeliruan dalam menetapkan asumsi atau rencana tidak dijabarkan dalam bentuk rencana masing-masing individu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.